Saat ini kita akan membahas soal latihan untuk sistem persamaan linear homogen. Nah, di situ saya ada berikan dua soal. Soal yang pertama itu kita diminta untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian kita akan menunjukkan matriks yang merupakan eselon baris dan eselon baris reduksi. Oke, untuk soal yang pertama bagian A, kita akan cari solusi dari sistem persamaan linear dengan dua variabel yaitu X1 dan X2. Sementara B kita akan mencari solusi untuk sistem persamaan linear dengan tiga variabel yaitu X1, X2, dan X3. Oke, kita langsung saja mulai mengerjakan untuk bagian 1A. Nah, rata-rata kesalahan dari pekerjaan mahasiswa yaitu menuliskan matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear dua variabel ini menjadi tiga baris. Ternyata untuk sistem persamaan linear dengan dua variabel, matriksnya itu hanya matriks dengan dua baris dan tiga kolom. Karena kita punya hanya dua variabel. Nah, saya tuliskan dalam matriks yang diperbesar menjadi 2, negatif 3, negatif 2, dan baris yang kedua 2, 1, 1. Baik. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi kita terlebih dahulu akan mencari satu utama. Satu utama yang pertama pada baris pertama, kolom pertama. Nah, bagaimana caranya kita mengubah 2 menjadi 1? Kita kalikan dengan 1/2. Baris 1 dikalikan dengan 1/2. Apa yang kita peroleh? Diperoleh 2 kali 1/2 hasilnya 1, negatif 3 kali 1/2 hasilnya negatif 3/2, negatif 2 kali 1/2 hasilnya negatif 1. Baris kedua tetap 2, 1, 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat entry di bawah satu utama menjadi 0. Nah, di sini yang kita punya satu utama yaitu pada baris pertama, kolom pertama 1, dan entry di bawahnya yaitu 2. Oke, bagaimana cara untuk membuat 2 menjadi 0? Yaitu dengan kalikan negatif 2 pada baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Nah, dari proses tersebut diperoleh negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Negatif 2 kali negatif 3/2 hasilnya 3, dan dijumlahkan dengan 1 hasilnya 4. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2, dijumlahkan dengan 1 hasilnya 3. Oke, baris pertama tetap 1, negatif 3/2, negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari satu utama yang kedua, yaitu pada baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini kita kalikan dengan 1/4 kali baris kedua. Nah, selanjutnya kita peroleh baris pertama tetap 1, negatif 3/2, negatif 1. Baris kedua 0 kali 1/4 hasilnya 0, 4 kali 1/4 hasilnya 1, 3 kali 1/4 hasilnya 3/4. Baik, selanjutnya kita akan membuat semua entry yang berada pada kolom yang sama dengan satu utama, dan entry yang di atasnya itu harus 0. Nah, di sini satu utamanya pada baris pertama, kolom pertama, dan baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini yang memiliki entry di atas satu utama hanya baris kedua, kolom kedua. Kita akan membuat 3/2 menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita kalikan baris pertama dengan 3/2 baris pertama tambah baris kedua tambah baris pertama. Oke, dari sini diperoleh 3/2 kali 0 hasilnya 0, tambah 1 hasilnya 1. 3/2 kali 1 hasilnya 3/2, tambah negatif 3/2 hasilnya 0. 3/2 kali 3/4 hasilnya 9/8. 9/8 tambah negatif 1 sama dengan 9/8 kurang 1. Hasilnya 9 kurang 8, 1/8. 9 kurang 8 hasilnya 1/8 ya. Dari sini kita peroleh 1/8.
Nah, selanjutnya pada baris kedua tetap sama 0, 1, dan 3/4. Oke, sekarang kita ubah matriks yang diperbesar ini menjadi sistem persamaan linear. Menjadi X1 sama dengan 1/8 dan X2 sama dengan 3/4. Nah, sekarang kita diminta untuk menunjukkan eselon baris dan eselon baris reduksi. Apa ciri-ciri dari eselon baris? Eselon baris yang pertama itu dia memiliki satu utama. Kemudian setiap entry di bawah satu utama haruslah 0. Nah, berarti yang masuk adalah yang ini dan yang ini, karena yang ini tidak memiliki satu utama. Kemudian setiap satu utama yang berada pada baris di bawah satu utama yang lainnya harus berada di sebelah kanan satu utama yang di atasnya. Berarti matriks yang ini dan matriks yang ini memenuhi. Nah, berarti ada dua matriks yang memenuhi eselon baris. Yang pertama matriks yang ini dan matriks yang di bawahnya, eselon baris. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan eselon baris reduksi. Dari eselon baris kita tambah satu syarat, yaitu setiap entry yang berada pada kolom di mana satu utama berada juga harus merupakan 0. Jadi mau di atas atau di bawah satu utama harus semuanya 0. Nah, ya entry yang matriks yang memenuhi syarat tersebut hanya matriks yang terakhir. Karena di sini semua satu utama entry-nya di bawah maupun di atas satu utamanya adalah 0. Dan di sini merupakan eselon baris reduksi. Demikian. Jadi solusi untuk sistem persamaan linear 2x kurang 3, 2x1 kurang 3x2 sama dengan negatif 2 dan 2x1 tambah x2 sama dengan 1, yaitu x1 sama dengan 1/8, x2 sama dengan 3/4, dan matriks yang merupakan eselon baris adalah matriks sebelum terakhir, dan eselon baris reduksi yaitu matriks yang terakhir. Demikian solusi untuk nomor 1A. Sekarang kita akan membahas untuk nomor 1B. Nah, untuk nomor 1B kita akan masukkan ke dalam matriks yang diperbesar. Karena matriks sistem persamaan linear tersebut memiliki 3 variabel dan 3 persamaan, maka matriksnya memiliki 3 baris dan 4 kolom. Baris yang pertama 2, 2, 2, 0. Baris yang kedua negatif 2, 5, 2, 1. Baris yang ketiga 8, 1, 4, negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan satu utama. Jadi kita menentukan satu utamanya pada baris pertama kolom pertama, kita kalikan dengan 1/2 kali baris pertama. Dari sini kita peroleh hasil 1, 1, 1, 0. Baris kedua tetap negatif 2, 5, 2, 1. Baris ketiga tetap 8, 1, 4, negatif 1. Selanjutnya kita akan membuat entry di bawah satu utama menjadi 0, yaitu negatif 2 dan 8. Berarti kita kalikan 2 dengan baris pertama tambah baris kedua, dan negatif 8 kali baris pertama tambah baris ketiga. Nah, dari sini kita peroleh apa? 1, 1, 1, 1. Baris kedua menjadi 0. 2 kali 1 tambah 5 hasilnya 7. 2 kali 1 tambah 2 hasilnya 4. 2 kali 0 tambah 1 hasilnya 1. Negatif 8 kali 1 tambah 8 hasilnya 0. Negatif 8 kali 1 hasilnya negatif 8 tambah 1 negatif 7. Negatif 8 kali 1 hasilnya negatif 8 tambah 4 hasilnya negatif 4. Negatif 8 kali 0 hasilnya 0 tambah negatif 1 hasilnya negatif 1. Nah, selanjutnya dari sini kita akan mencari satu utama yang berikut, yaitu pada baris kedua kolom kedua. Di sini kita kalikan dengan 1/7 kali baris kedua. Nah, dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh 1, 1, 1, 1. Baris kedua menjadi 0, 1, 4/7, 4/7,
1/7, baris ketiga menjadi 0, negatif 7, negatif 4, negatif 1. Baik. Selanjutnya kita akan membuat entry di bawah satu utama yang kedua ini menjadi 0. Yaitu negatif 7 kita akan buat menjadi 0 dengan cara kita akan kalikan 7 dengan baris kedua tambah baris ketiga. Nah, apa yang kita peroleh? Baris pertama tetap 1, 1, 1. Maaf, 0. Jadi di sini 0. Kemudian baris kedua menjadi tetap 0, 1, 4/7 dan 1/7. Baris ketiga menjadi 0, negatif 7 kali baris pertama hasilnya 7, baris kedua hasilnya 7, tambah negatif 7 hasilnya 0. 7 kali 4/7 hasilnya 4, tambah negatif 4 hasilnya 0. 7 kali 1/7 hasilnya 1, tambah negatif 1 hasilnya 0. Nah, kita lihat pada baris yang ketiga kita tidak bisa membuat satu utama lagi. Karena semua elemen di sini sudah 0. Dan 0 kita tidak mungkin bisa mengalihkan suatu bilangan dengan 0 sehingga hasilnya 1. Oke, berarti sekarang tugas kita adalah membuat entry di atas satu utama menjadi 0. Di sini ada 1 yang di atas satu utama yang kedua. Nah, bagaimana caranya membuat menjadi 0? Berarti kita kalikan negatif 1 dengan baris kedua tambah baris pertama. Diperoleh negatif 1 kali 0 hasilnya 0, tambah 1 hasilnya 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1, tambah 1 hasilnya 0. Negatif 1 tambah negatif 1 kali 4/7 hasilnya negatif 4/7. Negatif 4/7 tambah 1 hasilnya negatif 4, tambah 7/7 hasilnya 3/7. 3/7. Selanjutnya negatif 1 kali 1/7 hasilnya negatif 1/7 tambah 0 hasilnya negatif 1/7. Baris yang kedua 0, 1, 4/7, 1/7. Baris yang ketiga 0, 0, 0, 0. Nah, proses operasi baris elementer sampai pada tahap ini sudah selesai. Karena kita tidak bisa membuat elemen di atas satu utama yang ketiga menjadi 0. Karena satu utama yang ketiganya kita tidak bisa mendapatkan satu utama yang ketiga. Oleh karena itu, prosesnya berhenti sampai pada setiap elemen di atas maupun di bawah satu utama yang pertama dan kedua saja menjadi 0. Nah, dari sini kemudian kita ubah matriks yang diperbesar ini menjadi sistem persamaan linear. Kita peroleh apa? X1 tambah 3/7 X1, X2, X3 sama dengan negatif 1/7. Kemudian X2 tambah 4/7 X3 sama dengan 1/7. Kemudian X3 sama dengan, kita namakan T dengan T anggota bilangan real. Kenapa kita namakan T? Karena setiap bilangan real jika disubstitusikan pada persamaan 0, 0, 0, 0 akan memenuhi. Kita ambil 1000 misalnya, 1000 kali 0, 1000 di X1, 1000 di X2, 1000 di X3 misalnya. Misalnya kita ambil X3-nya itu 1000. X1 apapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0. X2 apapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 1000 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Jadi mau bilangan apapun di X3 tetap akan memenuhi persamaan yang kita mau. Karena persamaan yang ketiga, karena persamaan yang ketiga koefisiennya semuanya adalah 0 di sini. Oke, oleh karena itu saya menamakan X3 itu dengan T untuk setiap T anggota bilangan real. Nah, ketika kita sudah menamakan X3 dengan T, berarti untuk persamaan yang pertama dan kedua kita akan mengganti X3-nya dengan T juga. Dan kita peroleh X1 tambah 3/7 3/7 T sama dengan negatif 1/7 X2
tambah 4/7 T sama dengan 1/7 X3 sama dengan T. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa ubah X1 sama dengan negatif 1/7 kurang 3/7 T, karena kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 3/7 T. Kemudian X2 kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 4/7 T sama dengan 1/7 kurang 4/7 T, dan X3 sama dengan T. Nah, demikian solusi untuk sistem persamaan linear yang kedua pada nomor 1B. Nah, jadi karena di sini T, maka dia memiliki banyak solusi. Jadi T ini kita bisa substitusikan dengan nilai apapun yang merupakan anggota dari bilangan real. Oleh karena itu, solusi dari sistem persamaan linear yang kedua itu tak hingga banyaknya. Kan ada 3 jenis solusi pada sistem persamaan linear. Yang pertama, dia memiliki solusi tunggal. Yang kedua, dia memiliki banyak solusi atau tak hingga banyaknya solusi. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki solusi. Nah, pada sistem persamaan linear yang pertama, kita menemukan solusi tunggal. Pada sistem persamaan linear yang kedua, kita menemukan solusi yang jumlahnya tak hingga. Karena apa? Karena T di sini bisa disubstitusikan atau bisa digantikan dengan sebarang bilangan real. Seperti itu. Kemudian, matriks yang merupakan echelon baris di sini, yaitu matriks yang sebelum terakhir, di sini echelon baris, dan matriks yang merupakan echelon baris reduksi, yaitu matriks yang terakhir, echelon baris reduksi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kedua. Nah, di pembahasan kedua ini, kita akan mencari solusi, apakah solusi tersebut trivial atau non-trivial untuk sistem persamaan linear yang homogen. Baik, kita mulai pada nomor 2A. Nomor 2A persamaan linear, sistem persamaan linear homogennya yaitu 3x1 kurang 2x2 sama dengan 0 dan 6x1 kurang 4x2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan ubah dalam matriks yang diperbesar menjadi 3, negatif 2, 0, 6, negatif 4, 0. Baik, selanjutnya kita akan mencari satu utama dengan cara mengalihkan baris pertama dengan 1/3. Diperoleh 1, negatif 2/3, 0. Baris keduanya tetap 6, negatif 4, 0. Selanjutnya kita akan membuat 0 di bawah satu utamanya dengan cara mengalihkan negatif 6 dengan baris ke-1 dan dijumlahkan dengan baris kedua. Dari sini diperoleh negatif 6 kali 1 hasilnya negatif 6 dijumlahkan dengan 6 hasilnya 0. Negatif 6 dikalikan dengan negatif 2/3 hasilnya 4. 4 dijumlahkan dengan negatif 4 hasilnya 0. Kemudian negatif 6 kali 0 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya 0. Di atas 1, negatif 2/3, 0. Nah, proses operasi baris elementer pada sistem persamaan linear homogen ini berhenti sampai sini karena di baris yang terakhir sudah terdapat entry-entrynya semuanya 0. Jadi kita tidak bisa membuat salah satu utamanya. Oleh karena itu proses operasi baris elementernya berhenti sampai di sini. Nah, selanjutnya kita ubah matriks yang diperbesar ini ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Kita peroleh X1 kurang 2/3 X2 sama dengan 0 dan X2 kita namakan sama dengan T, dengan T itu anggota bilangan real. Karena jika kita mensubstitusikan atau menggantikan nilai T apapun pada sistem persamaan linear yang kedua ini, maka tetap akan memenuhi. 0 kali bilangan apapun hasilnya 0, 0 kali T hasilnya 0, dijumlahkan hasilnya 0. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengganti X2 dengan T, maka kita bisa menuliskan X1 sama dengan X1 kurang 2/3 T sama dengan 0 dan X2 sama dengan T anggota bilangan real. Nah,
Selanjutnya kita jumlahkan kedua ruas pada persamaan linear yang pertama dengan 2/3T. Kita peroleh apa? X1 sama dengan 2/3T dan X2 sama dengan T. Dengan T anggota bilangan real. Nah, karena T anggota bilangan real, berarti dia berlaku untuk banyak bilangan. Untuk 0, 1, negatif 1, 1/2, 1/3, 1/4, semuanya berlaku karena untuk setiap T anggota bilangan real. Oleh karena itu, solusi dari sistem persamaan linear yang pertama ini tak terhingga banyaknya. Nah, karena dia tak terhingga banyaknya, dan dia bukan, kalau trivial berarti X1-nya harus 0, X2-nya harus 0. Tapi di sini banyak bilangan yang memenuhi solusi tersebut. Oleh karena itu, solusi ini merupakan solusi yang non-trivial. Baik. Yang kedua, kita akan masukkan ke dalam matriks ini perbesar. 2, negatif 1, negatif 3, 0. Negatif 1, 2, negatif 3, 0. 1, 1, 4, 0. Baik. Kita akan mencari satu utama. Di sini kita kalikan baris pertama dengan 1/2. Diperoleh 1, negatif 1/2, negatif 3/2, 0. Baris kedua dan ketiga tetap negatif 1, 2, negatif 3, 0, 1, 1, 4, 0. Kemudian kita buat entry di bawah satu utamanya menjadi 0. Kita kalikan 1 dengan baris pertama tambah baris kedua, dan negatif baris pertama tambah baris ketiga. Nah, dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh baris pertama tetap 1, negatif 1/2, negatif 3/2, 0. Baris kedua menjadi 0. Baris pertama tambah baris kedua, negatif 1/2 tambah 2, negatif 1/2 tambah 2. Hasilnya negatif 1 tambah 4/2. Hasilnya 3/2. 3/2. Kemudian 3/2 tambah negatif 3. Kita peroleh 3/2. Negatif 3/2 kurang 3. Nah, berarti negatif 3 kurang 6/2. Nah, di sini kita peroleh negatif 9/2. Negatif 9/2. Yang ketiga 0. Yang baris ketiga negatif 1 dikalikan dengan 1, hasilnya negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Negatif 1 kali 1/2 hasilnya 1/2. 1/2 tambah 1 hasilnya 3/2. Negatif 1 kali negatif 3/2 hasilnya 3/2. 3/2 tambah 4 sama dengan 3 tambah 8/2. Hasilnya 11/2. Selanjutnya dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, berikut kita akan mencari satu utama yang kedua, yaitu pada baris kedua kolom kedua. Kita kalikan dengan 2/3 kali baris kedua. Nah, 2/3 kali baris kedua supaya 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 2 hasilnya 6, 6 bagi 6 hasilnya 1. Baris pertama tetap 1, negatif 1/2, negatif 3/2, 0. Kemudian 0, 1, 2/3 kali negatif 9/2, hasilnya negatif 9, dibagi dengan 3, hasilnya negatif 3, 0. Baris ketiga tetap 0, 3/2, 11/2, 0. Baik, selanjutnya kita akan membuat entry di bawah satu utama yang kedua menjadi 0. Berarti kita kalikan negatif 3/2 kali baris kedua tambah baris ketiga. Nah, di
sini kita peroleh baris pertama tetap 1, negatif 1 per 2, negatif 3 per 2, dan 0. Baris kedua 0, 1, negatif 3, 0. Yang berubah itu baris ketiga. 0 kali 0 hasilnya, negatif 3 per 2 kali 0 hasilnya 0, tambah 0 hasilnya 0. Negatif 3 per 2 kali 1 hasilnya negatif 3 per 2, tambah 3 per 2 hasilnya 0. Negatif 3 per 2 kali negatif 3 hasilnya 9 per 2. 9 per 2 dijumlahkan dengan 11 per 2 hasilnya 20 per 2. 20 per 2 sama dengan 10. Negatif 3 per 2 kali 0 hasilnya 0, tambah 0 hasilnya 0. Baik, selanjutnya kita akan bagi 10 ini dengan 0, atau kita bagi 10 dengan 10, atau kita kalikan 1 per 10 dengan baris ketiga. Nah, kita peroleh apa? Dari sini kita peroleh 1 negatif 1 per 2, negatif 3 per 2, 0, kemudian 0, 1 negatif 3, 0, 0, 0, 10 bagi 10, 1, 0 bagi 10, 0. Baik, sekarang semua entry di bawah satu tambah sudah menjadi 0. Tinggal kita membuat setiap entry di atas satu tambah menjadi 0. Bagaimana caranya kita membuat negatif 1/2 menjadi 0? Kita kalikan negatif 1/2 dengan baris kedua tambah baris pertama. Nah, diperoleh 1, 0, 1/2 kali negatif 3 per 2, 1/2 kali negatif 3 hasilnya negatif 3 per 2, negatif 3 per 2 tambah negatif 3 per 2 hasilnya negatif 6 per 2, 1/2 kali 0 hasilnya 0, tambah 0 hasilnya 0, 0 kali, kemudian baris keduanya tetap 0, 1, negatif 3, 0, baris ketiga tetap 0, 0, 1, 0. Oke, sekarang kita akan mengenolkan baris pertama kolom ketiga dan baris kedua kolom ketiga sekaligus, yaitu kita mengalihkan 6 per 2. Negatif 6 per 2 itu tadi negatif 3, langsung saja negatif 3. Oke, kita mengalihkan 3 dengan baris ketiga, 3 dengan baris ketiga dijumlahkan dengan baris pertama, kemudian yang kedua dijumlahkan dengan baris kedua. Oke, kita peroleh apa? Kita peroleh 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kalau kita jadikan sistem persamaan linear menjadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Jadi solusinya itu trivial juga. Demikian pembahasan latihan soal untuk sistem persamaan linear homogen.